Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Shalom anak-anak Tuhan yang diberkati, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Wow, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita, walaupun tertutup masker, tapi saya yakin dan percaya hati kita bersuka cita dan rindu untuk bertemu Tuhan. Amin. Mari siapkan hatimu, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan sore hari ini. Kita mau ambil waktu sebentar. Sepanjang minggu sudah kita lakukan berbagai kegiatan, melakukan pekerjaan kita, melakukan rutinitas kita. Tapi biarlah sore hari ini kita bisa ambil waktu sebentar, 2 jam saja untuk kita datang sungguh-sungguh ke hadirat Tuhan. Amin. Mari kita mau sungguh-sungguh dan kita tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Sehingga sampai hari ini Tuhan, kami dalam keadaan yang baik. Itu semua karena kemurahan-Mu. Kami rasakan kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Melewati hari demi hari. Melewati berbagai macam persoalan dan pergumulan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami ada di dalam tangan-Mu. Kami ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Sore hari ini Tuhan, dengan segenap hati, dengan seluruh jiwa dan pikiran kami Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Allah yang hidup. Sehingga waktu kami pulang Tuhan, kami mendapatkan sesuatu yang baru yang daripada-Mu. Kami pulang, kami bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar, kasih-Mu nyata Tuhan. Mari bersama kita mau menyembah
banyak peristiwa, suka atau enggak suka. Tapi sebelum kami mengistirahatkan tubuh, pikiran, jiwa, dan roh kami malam nanti, kami ingin diberkati di rumah Tuhan ini. Buka mata hati kami, beningkan cara kami berpikir, berikan kami roh yang penuh kelembutan. Dengan pertolongan Roh Kudus, malam ini kami akan menerima banyak hal baru. Sampaikan Bapa, kami siap untuk diberkati. Dan kemudian kami akan jadi berkat dan memberkati. Dan doa ini kami minta di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, silakan duduk. Saudara, ada dua negeri yang sekarang dikejar oleh para turis. Pertama adalah Bhutan, dan yang kedua adalah Nepal. Dua negara ini negara kecil, ada di sekitar lereng Himalaya, Mount Everest. Dan dua negara ini penduduknya dengan jumlah manusia paling bahagia terbanyak. Tapi aneh, kalau nanti satu hari saudara pergi ke Nepal, ibu kotanya Kathmandu, cobalah Anda pergi ke satu desa kecil yang namanya Lumbini. Tempat lahirnya Siddhartha Gautama. Ya, ingat, Lumbini. Kalau saudara dari Lumbini mau pulang, Anda beli tiket. Enggak ada tanggal, enggak ada jam, berapa pesawat itu, jam berapa dia take off. Enggak ada. Mungkin hari itu saudara bayar lunas dan saudara enggak akan berangkat. Karena apa? Setiap 5 menit turbulensi cuaca tidak mendukung. Tapi tahu-tahu jam 7 malam pilotnya teriak di ruang tunggu. Berangkat, berangkat, berangkat. Kalau hari itu Anda nggak berangkat, duitmu dikembalikan. Besok pagi datang ke situ lagi, beli lagi, tidak ada jaminan hari itu Anda berangkat. Jadi jelas, manusia di bandara ini hidup dalam ketidakpastian, sangat tidak pasti. Tapi kalau Anda lihat orang-orang di situ, santai dan bahagia. Kenapa, saudara? Ini kan pertanyaan. Orang-orang kita udah stres. Kadang-kadang seminggu Anda tetap di bandara, nggak berangkat, saudara. Tapi waktu Anda mau pulang, tahu-tahu teriakan pilot, berangkat, berangkat, ayo penumpang, berangkat. Tahan nggak Anda hidup di kota yang demikian? Semuanya dalam ketidakpastian. Saudara, minggu depan, tapi hari ini saya singgung sedikit ya. Kita selama ini diajar bukan? Hidup harus punya target. Orang gak punya target tidak mungkin sukses. Tapi minggu depan, justru kalau Anda gak punya target, suksesmu akan lebih besar. Ini pelajaran baru, saudara. Tapi minggu depan ya. Sekarang saya sitir sedikit. Siapa di sini ibu-ibu yang bekerja? Satu. Ya, memang di Jakarta saya hitung kalau masih pernikahan muda, kalau suami istri nggak kerja sulit untuk cukup, ya. Tapi saya ingin katakan, Bing ya, saya kenal dia mulai kecil. Tapi kalau satu hari Herman gajinya sudah gede, penghasilannya hari ini pun dia cukup kok, cukup. Saya sarankan lebih baik Anda berhenti. Gajimu 5 tahun dibanding pertumbuhan anakmu 5 tahun. Enggak ada artinya. Anak saya pun saya suruh berhenti. Kalau dengan jaminan suaminya mampu mencukup. Tapi rata-rata para wanita berontak. Ini kan masalah kader. Oke, itu urusan Anda. Sekarang Bing dihargai di kantornya, saya nggak tahu jabatannya.
Tapi kalau satu hari nanti dia berhenti, Anda kehilangan penghargaan, kehilangan pengakuan, nggak ada yang gaji, pemerintah pun nggak tanggung jawab terhadap kehidupan Anda. Kenapa? Sekarang ini keadaan kena distorsi material. Materialisme, penyimpangan materialisme. Semua diukur dengan uang. Ada anak muda di sini selalu ngomong, Pak, saya kadang-kadang takut pacaran karena ujungnya pasti gagal. Karena keluarganya nanya, kamu sudah punya apa? Kamu bisa mencukupkan anak saya? Enggak salah orang tua bertanya demikian. Tapi kita semua berawal dari ketidakcukupan, bukan? Berjuang baru saya cukup. Saya enggak tahu, ini benar salah saya enggak tahu. Nah, ada 7 hal yang ingin saya sampaikan hari ini. Siapa di sini yang tidak bahagia? Yang tidak bahagia, angkat tangan. Saya tahu banyak muka tidak bahagia, tapi Anda gengsi kan kalau angkat tangan. Jujurlah dengan dirimu sendiri. Pak Bengki mau ngajar kita hidup tanpa target, benar Pak? Pasti maaf ya, pikiranmu berpikir, ini orang malas nggak punya tujuan. Bukan itu maksud saya. Sekarang begini. Saya tidak pernah mentargetkan berapa jumlah jemaat yang datang waktu saya memimpin kebaktian. Karena saya nggak pernah hubungan dengan Anda. Cuman saya punya satu cara. Saya selalu memberikan yang terbaik. Dan baru untuk Anda. Dan hasilnya orang datang melebihi yang saya targetkan. Jadi hidup sebenarnya nggak usah target-targetan, saudara. Santai aja, amin. Ini baru salah satu contoh. Nanti minggu depan ada banyak contoh dan Anda akan mengatakan benar. Hidup nggak punya target. Hasilnya akan melebihi target yang sudah Anda targetkan. Hidupmu bahagia plus santai. Mau terima pelajaran itu? Ini sebenarnya sudah saya pelajari bertahun-tahun yang lalu. Tapi setelah saya alami, saya mengerti, saya baru mau berbagi, saudara. Karena ini kalau salah paham, bahaya. Ya. Sekarang saya tanya, ada seorang direktur dengan gaji 50 juta. Pertanyaannya, apakah dengan gaji 50 juta per bulan, direktur punya makna terhadap istri dan keluarga? Belum tentu. Banyak orang duitnya banyak, tapi meaningless. Hidupnya tidak bermakna. Ada kan? Anda bisa temui. Banyak orang kaya mau bunuh diri. Artis Korea yang gak kekurangan uang, ganteng, pinter, hebat, bunuh diri kok. Karena meaningless. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup sekarang ini lelah. Karena semuanya kompetisi. Saudara jangan ngikuti kompetisi itu. Dengarkan baik-baik. Loh, kalau untuk hidup lebih baik kan saya harus berjuang. Dengarkan. Manusia tidak diciptakan Tuhan sama rata kemampuannya. Tapi maksimalkan kemampuan yang dititipkan Tuhan dalam dirimu, walaupun Anda kalah dengan orang lain. Tapi waktu Anda melakukan yang terbaik, Tuhan hormat kepada Anda. Amin. Gak bisa menyamaratakan semua. Kita semua harus punya pabrik. Kemampuan kita memang berbeda kok. Kompetisi mengharuskan kita semua sama. Stres gak? Tadi kan? Ini baru contoh yang sederhana. Yang ketiga, manusia selalu dilanda kebosanan. Saudara kalau kepingin mobil Avanza biru, waktu Anda mulai kepingin, Avanza biru akan gampang terlihat di mana-mana. Benar kan? Waktu Anda belum kepingin, Avanza warna biru nggak kelihatan, saudara. Keinginanmu akan membawa ke jalur itu. Tapi setelah Anda punya Avanza, berjuang entah kredit atau kontan, paling lama 6 bulan, Anda bosan dengan mobil itu. Setuju? Bahkan yang ekstrim.
Para wanita, engkau mendapatkan suamimu gampang atau susah? Saya tanya. Bapak-bapak, Anda menikahi istrimu yang hari ini gampang atau susah? Susah kan? Tapi setelah punya istri, paling lama 3 sampai 5 tahun, Anda memiliki kebosanan. Ayo ngaku. Lu Pak Pengki pernah bosan? Bukan bosan. Bosan muntah berak sampai cinta lagi saya saudara. Itu kodrat manusia. Jangan coba dilawan, tapi kendalikan dan rangkul fakta-fakta yang ada. Oke? Yang keempat, selain kebosanan, manusia ada dalam satu ruangan yang namanya fatigu. Kelelahan. Hidup ini sangat-sangat melelahkan. Apalagi yang tergila-gila dengan medsos. Mau tidur, HP mesti di sebelah. Bangun tidur. Saudara, ini saya mau tanya para suami ya. Lebih banyak mana? Megang istri atau megang layar HP-mu? Ayo, jujur. Ketinggalan HP, bingung. Ketinggalan istri, puji Tuhan. Saudara, kemarin hari Jumat saya sampai Jakarta jam 1 pagi. Semua pesawat delay. Saya sampai Bandara Surabaya itu jam 4 sore, saudara. Nyampe jam 1, masuk kamar jam 2 lebih. Ringkes-ringkes, jam 4 doa pagi. Saudara, kenapa kita mengalami kelelahan? Fatigu adalah kelelahan. Karena begitu saudara bangun, saudara lihat multimedia. Gila, orang ini mobilnya 4. Dulu dia siapa? Gila, orang ini beli rumah lagi. Multimedia itu membuat, media sosial itu membuat hidupmu mengalami kelelahan. Oke? Berhenti. Sebetulnya saya punya waktu pulang untuk ngambil HP saya. HP saya super jadul kok. Tapi saya coba belajar. Saya tidak pakai HP mulai Jumat sampai hari ini. Seluruh pekerjaan saya lancar-lancar aja. Dalam hidup ini tidak ada yang tidak bisa. Kalau Anda mau, Anda bisa. Anda tidak mau, Anda tidak bisa. Saya hidup tanpa HP. Bisa kok. Tetap waras, saudara. Kalau Anda mau sukses, keluarlah dari wilayah yang Anda tahu dan ahli, menuju wilayah yang Anda belum tahu. Karena di sini ada banyak rezeki. Amin. Cuma butuh nyali, saudara. Dan saya orang yang hobi nerobos yang gitu-gitu. Selanjutnya, zaman sekarang ini Anda tidak bahagia karena selalu merasa bersalah. Kenapa anak dia bisa sekolah di UPH? Anak saya SMA berhenti. Dia kerjanya apa sih? Tapi anaknya hebat. Saya kok enggak hebat? Saudara, bersyukurlah dengan keadaanmu. Rangkullah fakta yang ada. Jangan mencoba melihat kehidupan orang lain. Saya jamin sekarang Anda bahagia. Amin. Kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Enggak akan pernah bisa sama. Karena kita lahir dengan kemampuan yang berbeda. Jangan mimpi. Kalau lihat orang terima rezeki, tepuk tanganlah. Jangan iri. Jealousy ada di mana-mana, saudara. Jangan pernah iri. Sudah 5 ya, kurang 2 kan? Yang keenam. Anda sekarang hidup dalam satu istilah. Persecution mania. Artinya apa? Kita berjuang mencapai sesuatu. Setelah sampai, Anda tercapai. Biasa-biasa aja kok. Bener gak? Capek kan? Gak salah saudara berusaha mencapai. Tapi kalau pencapaian sudah ada di tanganmu, Anda akan ngomong, biasa-biasa aja kok. Ini loh, era sekarang ini ruangannya begitu Bapak Ibu.
Siap enggak Anda hidup dan menghidupi ruangan itu? Dan yang terakhir, ini penjelasannya agak panjang, tapi kalau saudara nangkep, saudara akan berubah. Sepak bola itu punya waktu. Pemainnya nggak boleh lebih dari 11. Betul kan? Kalau bola basket, lapangannya tersendiri, waktunya tersendiri, pemainnya tersendiri. Badminton, pingpong, semua game ini punya aturan. Itulah yang saya katakan, saya beri nama finite game. Tulisannya F-I-N-I-T-E, finite. Ya, semuanya punya aturan. Bukankah hidup ini permainan yang dibatasi dengan aturan-aturan? Setuju nggak, saudara? Hidup ini kadang-kadang disiksa oleh aturan. Saya tidak mengajar Anda menjadi pemberontak, enggak. Tapi saudara tahu, permainan sekarang, kalau Anda bermain dalam sepak bola, badminton, pingpong, yang termasuk ada banyak aturan dan finite. Ujungnya cuma dua, kalah atau menang. Cuman itu aja. Yang kalah ya nerimo, yang menang jangan menghina. Sekarang ini finite game yang ada aturannya bubar. Sudah gak ada. Sekarang ini kita hidup dalam era infinite game. Tanpa aturan. Hidup sekarang bukan persoalan menang kalah. Hidup sekarang cuma satu, kemampuan bertahan. Pandemi kemarin 2 tahun, mau bicara menang kalah? Gak ada. Siapa yang mampu bertahan dengan usahanya, hari ini dia akan bangkit. Infinite game, era saya dan Anda di sini. Gak ada aturannya. Seenak udelnya sendiri, saudara. Pemain mau ditambah, mau ditukar, terserah. Ini aturan zaman sekarang. Saya kasih contoh. Tiongkok atau China, itu rakyatnya miliar kan. Orang-orang berpikir, banyak orang mendirikan usaha pendidikan. Kalau di sini mungkin seperti Kumon, Bimbel, dan lain-lain. Belum berjalan 1 tahun, pemerintah Tiongkok, Cina ngumumin. Pendidikan di Cina gratis, bubar nggak usaha itu. Ini yang saya maksud infinite game. Seenaknya sendiri. Dunia pendidikan, yang mendirikan pendidikan, bangkrut semua di Cina. Bukan bicara kalah menang. Tapi apakah Anda mampu bertahan? Terserah Anda mau keluar dan berhenti, urusan. Kita ini sedang hidup di era seperti itu. Tanpa awal, tanpa akhir. Sekarang kita akan diteriakin. Kuno kalau offline, kuno. Sekarang online. Dengar, sekarang ini kita sedang menjurus. Go offline. Gila nggak otak saya, saudara? Saya baru belajar ini. Disuruh kembali kepada off. Nanti hari Senin malam, saudara boleh buka Instagram Pengki Andu untuk pertama kalinya. Oke? Tapi jangan harap Instagram saya isinya saya makan, dipotret. Ini mah orang kurang kerjaan. Saudara jangan kaget dengan pembukaan Instagram saya besok malam. Ya. Instagram saya punya konsep. Toleransi, Pancasila, NKRI, merah putih. Tapi isinya motivasi, pendidikan, solusi, dan mengembangkan masyarakat Indonesia. Ya. Dan kalau ini nanti peminatnya banyak, saya akan merambah ke jalur TikTok. Gila Pak Pengki ya, HP-nya kecil 175.000 mau TikTok kan. Loh, otaknya yang harus teknologi bukan HP-nya.
Amin. Nanti saya jelasin. Pikiran kita harus pikiran teknologi. Hidup sekarang nggak ada awal, nggak ada akhir, saudara. Kayak kekekalan aja, itu yang saya baca. Dan tidak ada yang kalah, dan tidak ada yang menang. Nah, hari ini saya ingin sama-sama belajar dari salah satu filmnya Julia Roberts, Sleeping with Enemy. Tidurlah dengan musuhmu, dengan kelemahanmu. Waktu saudara bangun, Anda orang kuat dan orang hebat. Gimana caranya? Bisa, saudara. Kalau orang tahu caranya, gampang kan? Gampang mana? Menjadi kaya atau menjadi miskin? Menjadi miskin gak perlu guru. Belanja makan terus siang malam. Miskin mau. Terus malas kerja. Tapi untuk menjadi hebat. Saudara gini ya. Orang Indonesia itu kalau saya bicara kaya, pasti duit. Bukan, saudara. Kekayaan adalah siklus karier Anda. Gini, manusia lahir bayi kan. Merangkak, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua, turun, mati. Usahamu juga begitu, saudara. Begitu buka, jopret, semangat tinggi. Merangkak, mulai dapat pasar. Sudah menjadi remaja, merekmu mulai dikenal. Jadi dewasa. Tapi satu hari, saudara nggak boleh di situ. Ada siklus karier. Makanya anak-anak milenial tidak pernah mau lama-lama di satu perusahaan, saudara. Saya selalu mengikuti gerakan anak-anak muda. Anak milenial itu hebatnya apa? Walaupun di sana belum ada pekerjaan. Kalau dia nggak suka, dia keluar dulu, saudara. Nah, yang angkatan kolonial kayak saya kan nggak berani, saudara. Kalau keluar nggak punya pegangan, saya makan apa? Anak muda, saya salut sama Anda. Walaupun di sana nggak ada pegangan, gua nggak cocok, gua keluar. Urusan belakangan. Hidup kan cuma dua, bagaimana nanti atau nanti bagaimana. Kalau bagaimana nanti, itu tabrak, lari, terserah urusan belakangan. Tapi kalau nanti bagaimana, itu terlalu hati-hati. Akhirnya nol. Jadi mana yang benar? Bagaimana nanti atau nanti bagaimana Pak Bengki? Dua-duanya dipakai. Nanti bagaimana, itu perlu kehati-hatian. Tapi kalau bagaimana nanti, itu perlu nyali yang besar. Amin. Langkah pertama, perlu resiko, jangan takut konflik, nyali. Tapi harus hati-hati. Ini era kita bekerja zaman sekarang, saudara. Ya, baik, kita akan mulai. Saya ajak Anda bangkit berdiri. Kita akan membaca dalam Injil Yohanes. Kita buka 2 dulu, Ben. Yohanes 11 ayat 20 sampai 21. Baru Yohanes 11 ayat 32 sampai 36. Nanti ada masih 2 pembacaan lagi. Yohanes 11 ayat 20 dan 21. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, ini saudara apalin ya. Dia ngomong apa? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sekarang loncat Ben, Fatsal 11, ayat 32 sampai 36. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sama enggak dengan perkataan saudaranya? Persis
pelek, telek. Ya. Naik lagi 34. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. 35. Maka menangislah Yesus. Kalau Tuhan aja bisa menangis, kenapa Anda malu menangis? Laki-laki, kalau perlu nangislah dengan teriakan. Karena itu mengelola emosional. Ya. Maka menangislah Yesus, ayat 36. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Amin. Silakan duduk. Saudara, kalau banyak belajar membaca buku yang menentukan kegagalan dan keberhasilan, 80% adalah sikapmu merespon persoalan, bukan kepandaian. Sekolah tidak mengajar bagaimana cara saya mendapatkan uang. Enggak pernah diajar, saudara. Saya cuma diajar ilmu, setelah lulus saya mabuk menghadapi dunia. Enggak punya duit, cari duit. Enggak ada kurikulum itu di sekolah. Belajarlah kepada orang yang sudah berhasil. Ya. Tadi Anda masih ingat? Marta sama Maria meminta pertolongan Yesus, dan waktu Yesus datang mengucapkan kalimat yang sama enggak? Sama kan? Tuhan, seandainya engkau datang kemarin, saudaraku tidak mati. Tapi perhatikan, Yesus pertama menemui Marta atau Maria? Marta kan? Dia ngucapin kalimat itu. Baru yang kedua dia ketemu Maria. Mungkin kalau Anda enggak teliti, Anda enggak tahu. Waktu dia ketemu Marta, Yesus tidak menangis. Tapi waktu ketemu Maria, dengan ucapan yang sama, Yesus menangis. Kenapa? Kenapa, saudara? Karena tadi ada kalimat. Waktu Maria ketemu Yesus, sebelum dia mengucapkan kalimat yang sama, ada satu sikap. Tersungkurlah. Hati kita harus menyentuh hati Tuhan. Setiap hari sentuhlah langit. Tapi tetap jalan dengan logika, fakta di bumi ini. Amin. Sentuh hati Tuhan sampai dia menangis. Hati Tuhan terenyuh. Hanya perbedaan sikap. Marta langsung ngomong menghakimi Tuhan. Seandainya kemarin Tuhan datang, saudaraku tidak mati. Kalimatnya sama, menghakimi kan? Tapi yang membuat Yesus menangis, perbedaan sikap. Maria tersungkur dulu, baru ngomong. Kalau saudara kan enggak, ngomong terus sampai Tuhan tersungkur-sungkur di hadapanmu. Benar enggak? Tersungkur dulu. Akui saya ini manusia siapa, saudara. Saudara kalau bangun pagi perlu persiapan? Gak perlu, saudara. Tahu bangun gitu. Itu kemurahan Tuhan. Pagi tadi berapa banyak orang Jakarta mati, saudara. Tapi Tuhan ingat saya, Pengki, kamu mesti hidup lagi. Karena jam 5 akan banyak dengar pelajaran baru yang saya sampaikan kepadamu. Makanya kalau mau umur panjang, minta proyek Tuhan. Amin. Jangan cari proyek yang cuma menghasilkan duit. Walaupun saya butuh duit. Cari proyeknya Tuhan. Anda umurnya panjang. Setuju? Ya. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua. Saya minta tolong Yohanes 11 ayat 6 sampai 10. Duduk aja, nggak usah berdiri, ya. Yohanes 11 ayat 6 sampai 10. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada.
Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Perhatikan ayat 8, ini kuncinya. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak akan terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalamnya. Mereka ini terlibat dalam satu peristiwa. Lazarus mati. Lazarus itu mengasihi Tuhan. Dia dikasihi Tuhan. Komplit loh. Tapi bukan jaminan kalau saudara nggak ada hambatan dalam hidup. Cinta Tuhan, Tuhan cinta Anda. Tapi tetap masalah akan di sekitar kita. Ya, bukan jaminan. Waktu dia ngajak murid ya, sebelum ketemu Marta dan Maria. Ayo murid-murid, kita ke tempatnya Lazarus. Murid-murid tadi jawab apa? Tuhan, sebentar. 2 hari yang lalu kita kan ke rumah Lazarus kan? Kita lewat jalan itu. Ini bau saya kena lempar batu masih sakit tuh. Kita kemarin kan dikeroyok, dilemparin batu sama geng motor kata mereka. Sekarang mau balik sana. Saudara, pelajaran kedua. Jangan suka mengeneralisasikan setiap peristiwa. Siapa di sini yang bercerai dalam pernikahannya? Nggak mungkin angkat tangan, ya. Nggak usah angkat tangan. Orang yang sudah bercerai untuk menikah lagi itu nggak gampang. Karena kita mengalami trauma, saudara. Suami kasar, nggak kerja, suka mukul. Siapa yang punya trauma hari ini? Trauma masa kecil, trauma terhadap orang tua, trauma. Saudara kalau pernah jatuh di depan Citralen, mungkin saudara nggak mau lewat situ, saudara belok ke kiri lewat pintu belakang. Itu trauma. Murid-murid ini trauma. Trauma itu kapan? Kemarin. Trauma itu masa lalu. Saudara mau lepas dari trauma itu? Di tempat engkau jatuh, lewatin lagi 3-4 kali, traumamu hilang. Saudara, amin. Punya trauma enggak? Setiap orang takut sama hantu kan? Walaupun itu pendeta. Waktu istri saya meninggal, 3 bulan saya minta ditemenin cucu. Loh, masa pendeta takut sama istri yang meninggal? Loh, saya kan ketok-ketokan dulu. Kalau dia bangun jalannya srek ngambil minum. Saya balik ke sini, pintu kamar, lihat tempat biasanya malam dia jalan. Balik ke kiri, entar takut dia ada di belakang saya. Gila kan lama-lama. Ini jujur saya ngaku, saudara. Cucu saya 3 bulan. Sekarang enggak punya trauma, saudara. Tapi sejak istri saya meninggal. Hari pertama, saya nggak pernah ngabarin orang Jakarta. Jadi nggak ada seorang pun di gereja ini tahu istri saya meninggal. Loh kenapa? Meninggalnya kenapa Pak? Ya meninggal karena sakit. Loh kenapa Pak Pengki? Anak-anak nggak boleh ngabarin semua. Pada marah kan? Saya takut saya nanti dikira minta sumbangan. Amin. Karena pendeta tuh masuk rumah sakit, infusnya difoto. Supaya ada jemaat belas kasihan nyumbang dia. Nah buat saya yang gitu tuh haram jadah. Saudara. Setelah semuanya selesai, baru saya kasih tahu. Mereka marah kaget, saya kasih alasan. Saya nanti takut dikira minta bang. Kalau toh pun saya kasih tahu, saudara juga nggak nyumbang kok, percayalah. Oke. Paling kasihan ya, kasihan. Saya sudah tahu manusia sekarang nggak punya sikap peduli. Saudara.
Begitu istri saya meninggal, saya ke Jakarta. Di mimbar ini saya umumkan, saya tidak akan menikah lagi. Titik. Berarti punya trauma? Enggak. Sudah seusia saya, hidup cukup lelah Bapak Ibu. Ekonomi yang saya bangun, aset yang saya bangun, bersama istri saya susah. Sehingga saya menjadi hari ini. Terus menikah lagi, ya kalau lebih baik. Terus kalau cerai, kono gini dibagi. Emang Pengki bukan orang goblok, saudara. Amin. Saya susah sama istri saya kok. Terus sekarang saya menikah lagi. Terus dia bubar. Harta dibagi dua kan? Yang nikmati siapa? Wanita yang baru. Dia cuma terima senangnya, saudara. Kenapa Pak Pengki melakukan statement itu? Kalau saya nggak melakukan statement, hidup itu kan banyak godaan. Duluan mana ayo? Digoda, tergoda, menggoda. Yang mana yang di depan? Digoda, tergoda, menggoda. Nggak usah dipikir, terserah Anda. Wah nggak digoda, saya yang goda, ya. Nggak goda, saya merasa tergoda, ambruk saya saudara. Hidup ini jangan sok kuat, amin. Jangan sok kuat. Karena saya sudah melakukan statement, apalagi di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Saya orang yang tidak pernah menarik ludah saya kembali. Saya bahagia dengan cucu, anak-anak, menantu. Mau apa lagi sih? Nah kalau ada yang umur 30 goda Pak Pengki, oh itu setan gue bilang. Enggak, sekali enggak, saya bangun pagar. Tidak akan pernah. Karena itu tolong jangan godain saya. Amin. Minta tolong demi nama Yesus. Izinkan Pak Pengki bahagia. Amin. Kita saling menopang, saudara. Ya. Karena kadang-kadang demen itu bisa tiba-tiba loh, saudara. Oke? Tiap hari ketemu, nggak ada istimewanya. Tapi saat hari ketemu, loh, dia kok cakep banget. Itu mata setan yang goda. Bisa tiba-tiba. Saya ini laki bajingan, saudara. Sudah ngerti? Oke? Jadi perhatikan, hiduplah, jangan hidup dengan masa lalu. Saudara misalnya punya kepahitan ya, punya kepahitan. Siapa yang punya kepahitan? Enggak ada. Oh Tuhan Yesus tolong. Ini malaikat yang hidup di bumi semua. Omong kosong manusia enggak punya kepahitan. Saudara mau hilang kepahitanmu? Jangan disangkal, jangan dilupakan. Duduk tenang. Rewind kembali kepahitanmu. Rewind. Sampai engkau bisa nangis dan terluka. Setelah itu saudara lepas saudara. Amin. Inilah yang saya katakan. Sleeping with your enemy. Dengan kelemahanmu. Kita juga seringkali mendapat malu karena gagal. Jangan merasa minder. Rewind kembali. Waduh malu banget. Malu banget. Malu banget. Lama-lama biasa kok saudara. Saya terlepas dari trauma saya. Oke. Ya, caranya mudah. Itu yang disampaikan oleh Julia Robert. Jangan dihindari. Saya nggak mau ingat itu lagi. Enggak. Ingat setajam-tajamnya. Sampai sedetail-detailnya. Ulangi, ulangi, ulangi. Sampai tubuhmu dan pikiranmu bisa menerima Tuhan yang melepaskan Anda. Percayalah. Ya, loh ada teman saya ingat makin diingat bunuh diri, itu goblok itu. Ya, saudara sekali jatuh sakit, 2 kali rada sakit, 3 kali nggak sakit, 4 kali nyakitin orang dengan kejatuhan, bener kan? Ada cara yang sederhana, ya. Jadi jelas di sini. Yesus berkata, selama hari masih siang, mata kita bisa ngelihat kan?
Saudara masih bisa melihat kelemahanmu, traumamu. Lihat saudara, jalani. Tuhan akan lepaskan Anda. Itu luar biasa. Saya sudah praktekkan saudara. Semua kepahitan saya. Semakin saya menghindar, semakin dia datang. Contoh ya, Anda lagi naksir satu cewek atau cowok. Terus orang tuanya melarang. Anda paksa untuk pisah. Malah kepingin ketemu enggak? Apa yang Anda dorong, dia akan dorong kembali. Dan kemarin dijelaskan oleh James Gue dalam marketing. Apa yang kau dorong, tenaga itu akan mendorong Anda kembali. Jalani aja saudara. Dengan pikiran yang waras. Semua selesai oleh waktu. Ya. Dan yang terakhir sebelum saya jelaskan secara tuntas. Jadi tadi yang kedua, jangan suka mengeneralisasikan. Memang saat itu engkau dibegal. Tapi kan minggu depan belum tentu. Mungkin dibegal, tapi begalnya lain. Orangnya lain. Jadi enggak pernah sama, saudara. Ya, selesaikan kasus per kasus. Hidup beranilah mengambil keputusan tanpa jaminan. Saya mau tanya, Maria menikahi Michael ada jaminan dulu? Anaknya baik, coba dinikahin. 5 bulan gak baik, percayalah. Itu manusia. Loh, Cik Deborah kok ketawa, memang gitu. Kokonya. Enggak ada yang menjamin siapa pasangan kita. Yang menjamin cuma Tuhan. Makanya cinta itu enggak boleh buta, anak-anak melek, waras. Amin. Cinta itu buta, buta itu raksasa. Jadi cinta itu kacau, kayak raksasa itu tadi kelakuannya. Saudara tanya istrinya Roy Martin. Ganteng gak Roy Martin sekarang? Enggak kok. Dulunya, udah minta ampun Pak. Saya sampai keseper lihat Roy Martin. Lihat Rudy Salam. Kebosanan. Ya, hati-hati. Semuanya jadi biasa saja kok. Ayo. Saudara ngelihat pasanganmu hari ini kayak awal engkau mencintainya. Pret. Lu lagi Michael. Ketemu lagi, capek deh. Saya ingin membawa jemaat itu bukan mimpi di awang-awang, saudara. Realita, logik, fakta, dan data. Rangkul, hadapi, dan selesaikan. Engkau orang luar biasa. Amin. Jangan suka mau diajak berkhayal sama pendeta-pendeta. Jangan. Percaya ya Yesus, Anda diberkati, empret. Untuk mencapai berkat ada proses yang gak enak, saudara. Berdarah-darah. Ya. Loh saya percaya, saya ini mbahnya percaya dia Tuhan. Tapi ada kalanya gak punya duit. Ada kalanya saya kena COVID mau mati juga. Enggak jaminan, sama seperti Lazarus. Dan yang terakhir, tolong bukain saya. Yohanes 11, ayat 10 tadi sudah ya. Ya, Lukas 5 ayat 4 dan 5, pembacaan terakhir. Lukas 5 ayat 4 dan 5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Yang terakhir, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tolong ayat 4, ini kunci saudara. Ayat 4, Ben, kembalikan. Setelah Yesus selesai berbicara, baru ia ngomong kepada Simon. Kalau saudara ini banyak bicara, sampai Tuhan gak punya kesempatan bicara sama Anda, bukan? Jangan gitu dong. Kalau Anda mau ngomong sesuatu, minta sesuatu, izinkan Tuhan sampai selesai bicara. Maunya apa? Amin, Bapak Ibu. Jangan terus terus. Sampai Tuhan gak bisa bicara.
Setelah Yesus selesai bicara, dia ngomong sama Simon. Simon masalahnya nggak nangkep ikan kan? Tuhan tidak memberkati seketika. Jubret, dapat 2 kapal. Enggak, saudara. Disuruh kembali ke tempat yang sama, tapi berlayarnya lebih jauh. Ini gaya Tuhan. Bukan berarti kalau Anda nggak punya duit, Tuhan kasih duit, berdoa di depan ATM. Tahu-tahu ada 75 juta. Setan kali yang ngirimin. Ntar Anda ambil, Anda sedot, ditelepon sama BCA. Lu sudah tahu lu nggak punya duit, lu sedot juga yang 75 juta. Tuhan itu tetap akan memberkati dengan kemurahan lewat pekerjaan Anda. Dengan ketabahan, daya tahan, dan lebih dalam. Amin. Bukan terus kalau doa, waduh duit kelewar turun gedebuk dari langit. Emang film Aladin? Gosok lampu? Enggak, saudara. Itu caranya Tuhan memberkatimu. Bertahan. Ini yang saya sebut hidup tanpa target. Bertahan, gak ada yang kalah dan menang. Tapi begitu Tuhan datang, dia menangkap ikan. Paulus menjawab apa? Ini loh Tuhan sok ini. Anaknya tukang kayu, gak pernah berlayar, ngajarin saya nangkep ikan. Kalau saya gitu. Kecuali Yesus ini punya kapal trowel penangkap ikan dari Thailand. Gue percaya, saudara. Dia tukang kayu. Jangan merendahkan orang lain. Setiap orang punya kelebihan dan kelemahan. Amin. Ini Petrus ini trauma. Semalam gue capek Tuhan. Sekarang Tuhan suruh kembali ke situ. Ini adalah caranya menghilangkan trauma. Kembalilah ke titik trauma itu. Tidurlah dengan traumamu. Rangkulah kenyataan. Trauma itu akan kalah dengan Anda. Amin. Itu namanya sleeping with your enemy. Kelemahan bukan tandanya Anda lemah. Itu adalah bagian hidup yang Anda nggak pernah belajar. Jadi lemah. Contohnya, direktur BCA. Lihai kan? Saya suruh ngelas bisa? Enggak bisa. Dokter gigi hebat. Suruh nambal ban bisa? Enggak bisa. Makanya manusia itu jangan sombong. Kita ini cuma punya satu kepandaian. Tapi semuanya sok bisa. Dan akhirnya Paulus dapat ikan enggak? Dapat, saudara. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, tentukan sikapmu terhadap persoalan. Sikapmu akan menentukan Anda. Tersungkur sebelum Anda berdoa. Supaya Tuhan memberkatimu. Yang ketiga, trauma boleh terjadi. Tapi bukan pada tempat yang sama akan terjadi lagi. Jangan mengeneralisasikan. Ada ibu-ibu cerai, ngamuk-ngamuk bu. Dia lupa kalau saya laki. Apa laki itu? Saya nggak butuh laki. Laki itu kurang ajar semua. Emang saya kurang ajar apa sama ibu? Oh maaf pak. Saking emosinya dia lupa kalau saya juga laki. Emosi itu membuat nalar mandek, saudara. Hati-hati. Syukuri, jalani tempat yang kau takutkan. Apa yang kau takutkan, masukin. Tuhan sedang menunggu Anda di situ. Amin. Gak ada yang perlu ditakutkan. Hidup ini bukan menang kalah, tapi kemampuan bertahan sampai Anda memutuskan, wah berhenti dah. Saudara siap tidur dengan kelemahan. Kembangkan. Wanita itu kalau diajak foto, paling nggak mau diajak foto dari samping. Bener nggak? Lengannya kelihatan gede, segede kelapa. Apalagi kalau pakai tank top. Nggak mau dari samping. Ini gede, perut gede, pingsan gua ngelihatnya. Anda lahir diberi sebuah kendaraan. Tubuhmu. Jangan rusak itu kendaraan. Amin. Teman-teman nanya, Pak Pengki ini badannya kok stabil ya? Ini enggak tak kencengin. Memang perut saya kecil, saudara. Untuk menjadi langsing, butuh proses bertahun-tahun.
Dulu orang belum kenal six pack. Ini sudah six pack, saudara. Jadi sekarang untuk kayak celengan Semar, udah gak mungkin. Saudara seneng jalan sama laki. Yang petetang gitu. Terus temanmu nanya, itu suamimu. Oh Tuhan Yesus tolong. Hormati lawanmu. Hormati jalan dengan suamimu. Tapi kalau ada teman, gila suaminya. Keren ya. Tapi bisikin, dia memang keren, tapi goblok. Enggak ada orang punya kelebihan tanpa kekurangan. Dan jangan lihat kekurangan orang tanpa kelebihannya. Ya. Itu yang saya jelaskan secara sederhana. Tapi gimana ngelakonin? Oke, Rick. Kita dengerin lagu dulu ya. Ini lagu indah. What is a wonderful world. Penyanyi aslinya Louis Armstrong. Suaranya serak-serak pas enak. Tapi ini saya cari instrumen. Betapa indahnya dunia ini diciptakan Tuhan untuk engkau ada di dalamnya. Yang tidak indah ini mata kita. Yang enggak indah ini pikiran kita. Tuhan menciptakan bumi Taman Firdaus dan dia berkata, Gini. Ini cobaan lama ya. Kok yang pakai kaos putih, istrinya sebelahnya, saya tahu. Makanya saya nggak berani goda, karena saya tahu dia suaminya. Kok menurut Anda dulu waktu Anda mendapatkan dia cantik gak? Cantik kan? Walaupun saya bilang gak cantik. Oh gitu aja kok cantik sih. Matanya katarak kali. Kecantikan itu bukan di mata, tapi di hati seseorang. Tapi pernah berkelahi yang paling tajam? Pernah? Ngelihatnya jelek apa cantik? Oh jelek, sudah gak usah sungkan-sungkan. Waktu kita berkelahi, aduh jelek amit-amit, jelek banget saudara. Jadi cantik dan jelek itu relatif. Selama cintamu baik dan berkembang, pasanganmu akan bagus. Begitu ribut, itu jelek banget. Gua mendingan lihat ayam, sudah. Jadi wanita, kalau foto, jangan dari samping ya. Kelihatan gede, lenganmu kayak batang pisang. Jadi nggak harmoni mata saya, saudara. Carilah pose yang Bu In ajarkan. Kakinya limpang, ya kan? Berdirinya gimana? Itu saya datangkan mereka untuk ngajar penampilan yang bagus. Oke Ben, keluarin dulu temanya. Sleeping with the air. Saya mau tanya, Julia Robert ini kejanggalan di mukanya di mananya? Bibirnya lebar, tebel. Julia Robert ini yang salah sebenarnya di bibirnya. Tapi justru gimana caranya dia menutupi jadi cakep, saudara. Ya, filosofinya di situ. Yang pertama, bagaimana kita menang dengan tidur bersama kelemahan? Yang pertama, connected. Hidup itu terkait satu sama lain. Kita diciptakan sebagai makhluk individu dan sosial. Kita nggak bisa hidup sendirian. Punyai komunitas, saudara. Yang kedua, hidup itu supaya bangun, nggak selalu tidur dalam kelemahan. Berkolaborasi dengan orang, belajar dari orang lain. Yang ketiga, kurios, punya keingintahuan yang tinggi. Yang keempat, co-creation. Otak ini harus siap dengan kreasi-kreasi baru. Coba kalau saya khotbah itu terus ada yang mau datang? Enggak ada, Bu. Keempat, konten kreator. Saudara punya konten apa di HP-mu? Ya. Isilah pikiran, jiwa dan rohmu dengan hal-hal yang bermanfaat, kreatif, menjadi pembaharuan bagi orang lain.
Yang terakhir, chameleon artinya apa? Banyak orang sukses karena copy paste. Hidup ini harus punya role model. Siapa role model Anda? Ya, kita naik satu lagi. Saudara, James Gue itu orang hebat. Berawal kemana-mana naik taksi. Taksi, gelayotan di bis. Dia warga Singapura. Ibu In yang sekarang punya John Robert Power, awalnya jualan buku dari rumah ke rumah. Kalau nggak salah plus jualan aqua. Sekarang rumahnya di Jalan Dempo Malang. Gaya Belanda indah sekali, Bu. Dede Budiman. Saya ketemu dia selalu, dia bekerja di ban yang terkenal, Gajah Tunggal. Dia duduk di belakang. Saat itu posisinya analisa dan big data. Gajinya 15 tahun yang lalu sudah 20 juta, Bu. Gede enggak? Gede kan? Tahu-tahu saya tahu dia keluar, dia enggak kerja di situ. Dia cerita, saya keluar tanpa penghasilan, Pak. Selama 2 tahun saya nganggur. Untung masih ada tabungan, istri mendukung. Setelah saya belajar sekolah motivasi, setahun gak dapat order, berarti 3 tahun gak punya penghasilan. Sekarang dia orang hebat. Harus punya nyali untuk keluar dari area ahli menuju ke area yang kita belum tahu. Karena mungkin rezekimu di situ. Saudara enak mana? Jadi penumpang atau jadi sopir, saudara? Saya mau tanya. Saya di Jakarta kendaraan saya selalu taksi. Saya ini punya filosofi, diomong duwe tapi orang duwe, diomong orang duwe tapi duwe. Saya di sini rumah nggak punya, mobil nggak punya, sepeda nggak punya. Tapi dibilang nggak punya, saya punya semua di Surabaya. Dibilang punya nggak punya, dibilang nggak punya, saya punya. Makanya hidup saya tidak pernah terikat dengan distorsi materi. Amin. Saya ingin orang menghargai saya karena pribadi saya, bukan karena mobil yang Anda pakai. Ya, bukan. Itu semua topeng. Kalau ingin mengendalikan hidup, kendalikan dirimu sendiri, kendalikan orang di sekitarmu, kendalikan Anda menjadi orang yang tidak tergantikan di company Anda, baru Anda boleh memimpin masyarakat. Ya, ini drive. Naik lagi. Seorang pengendali, ini orang maju, punya inisiatif, melayani dengan sungguh-sungguh, mampu navigasi, tahu peluang, tahu jalur, dan yang terakhir punya tanggung jawab. Naik lagi, Ben. Saudara, Anda punya alat teknologi, ya, punya Android yang bisa dibuka, harganya dulu pertama 27 juta, ada model apa lagi lah saya nggak tahu. Tapi saya ingin mengatakan, hidup di dunia teknologi, bukan Android yang Anda miliki. Itu kan ada panduannya, semuanya bisa. Dan orang Indonesia itu sok pinter, saudara. Beli setrika, langsung dipakai, tahu-tahu kebakar, setrika sama pakaiannya. Karena nggak pernah lihat buku manual, kita nih sok jago. Setuju nggak? Ayo kalau beli kulkas, pernah lihat buku manualnya? Nggak pernah kan? Anda menikah, punya buku panduan? Enggak, gua demen Pak Pengki, gua tabrak aja, jebol lu belakangan. Sekarang perhatikan, kehidupan ini, dunia teknologi ditandai dengan apa? Kecepatan. Kebakaran Tunjungan Plaza, 2 detik saya tahu, saudara. Orang Jakarta. Kecepatan. Jadi jangan malas, jangan suka menunda. Yang kedua, skala. Kita mengerjakan pekerjaan kecil, cuma ngeklik dengan jari kan. Tapi skalanya, satu Indonesia, bahkan satu dunia. Saudara. Apa dampakmu? Apa kontribusimu? Yang ketiga, impact. Dampaknya orang bisa benci orang itu, orang bisa mendukung orang itu. Hati-hati loh.
dengan pikiran teknologi, ya. Oke, kita naik lagi, Ben. Saudara, orang Indonesia tuh kalau disuruh disiplin, paling nggak bisa. Saya tuh kadang-kadang kalau naik pesawat tuh kesel, saudara. Pramugarinya ngomongin gini, yang saya sebutkan nomor kursinya berdiri dulu, yang belum disebut jangan berdiri, diulangi 2 kali. Nomor 1 sampai 5 berdiri dulu. Kalau Anda hidup dalam kedisiplinan, disiplin itu gak ada, saudara. Sudah habit kita. Setuju? Nah, disiplin ada 3. Force disiplin. Disiplin yang merupakan tekanan hukum dari luar ke dalam diri saya. Terpaksa saya disiplin. Tapi disiplin yang baik, disiplin yang lahir dari sebuah kesadaran. Kalau gak disiplin, rugi sendiri. Melatih disiplin itu, aduh, susahnya minta ampun. Walaupun janji sama istri, sama suami sendiri harus tepat. Saya punya banyak pengalaman dengan istri saya. Saya orang yang disiplin, dia enggak. Satu hari saya mau ke gereja. Sudah waktunya mepet, dia lama keluar. Saya kesel, saya kelakson. Gitu. Dia lagi bikin alis, bisa melewat. Dia keluar, saya dimaki-maki. Sini sayang, ayo ke gereja. Itu kalau saya turun, perang dunia ketiga. Udah, kita ke gereja. Ini masih melewat, tahu? Ya, justru kalau melewat kamu cantik. Kita naik lagi. Nah, disiplin kan? Nah. Kalau Anda mengendalikan hidup dengan sukacita dan bahagia, bukan karena terpaksa. Penumpang adalah keluargamu. Dia akan enjoy. Amin. Ibu-ibu, jangan suka pasang muka mengkerut lah. Wanita tuh kalau ngambek itu senjatanya, mukanya dirubah-rubah 180 derajat. Sampai saya tanya, mukamu aslinya gimana sih? Tolong bikin yang asli. Tolong istri ya, muka jangan sering ditekuk. Amin. Sambut suamimu dengan bahagia. Laki-laki juga gitu. Kalau nggak punya duit jangan marah-marah. Istri juga teler. Nunggu duit Anda nggak datang-datang dimarahin. Dengarkan ya. Sekarang wanita butuh laki-laki yang mampu meningkatkan pendapatan, bukan mengurangi pengeluaran. Setuju? Tepuk tangan dong cewek-cewek buat Pak Pengki, tak tolongin ini. Jadi kalau Anda punya suami, kurangi dong yang nggak perlu. Ini calon miskin ini. Tapi kalau ada suami, tenang sayang, gua tingkatkan pendapatan gua. Itu laki. Itu sulit dicari. Tinggal Pak Pengki aja. Ya. Oke, naik lagi, tinggal 2 lagi, selesai kita. Bikin peraturan terhadap kedisiplinan dirimu. Working memory artinya mudah mengingat dan tanggap apa yang pernah kau pelajari. Dan yang ketiga, cognitive flexibility artinya mudah beradaptasi. Naik lagi 1. Manusia sekarang harus punya critical thinking. Berpikir jelas. Punya kecepatan yang tepat, nyambung dengan persoalan yang ada, presisi. Keempat, relevansinya cocok. Yang kelima, logik. Yang terakhir, klik. Memulainya gimana? Tuhan berkata, setialah kepada perkara kecil, aku berikan perkara besar. Mulailah dengan hal-hal kecil, dengan pikiran besar, dengan semangat besar, dengan energi dan semangat, ketertarikan kepada apa yang kau kerjakan, selalu berlatih dan punya deadline atau ketepatan waktu. Terakhir, hiduplah sederhana. Jangan gaji naik 10%, gaya hidup naik 50%. Berarti setiap kenaikan gaji Anda tambah miskin 40%. Oke? Kendalikan keinginan-keinginan. Kita selesai, klik lagi.
Ben, ya, dia menasihatin saya supaya istri dan anak jangan susah. Hidup harus bisa mengendalikan diri suami. Ya, ada satu lagi, klik, selesai kok. Iya, ini Instagram saya. Perlu diumumkan. Ya. Orang jadul tapi berani TikTok sama buka Instagram. Caranya gimana? Itu rahasia saya. Ya, kita bangkit berdiri. Firman-Mu lah pegangan hidup kami. Firman-Mu lah kekuatan kami. Kami sehati juga berdoa untuk hamba-Mu Pastor Pengki Andu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, berkati kesehatannya, pelayanannya, keluarganya. Engkau sungguh baik, amat baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan. Ada di antara saudara yang belum mendapatkan amplop, boleh lambaikan tangan. Nanti ada pelayan-pelayan Tuhan yang akan membagikan amplop buat saudara. Tapi saudara juga bisa memberikan lewat QR Code atau GoPay, OVO dan sebagainya. Kalau ada boleh lambaikan tangan. Nanti ada pelayan-pelayan. Wah, di sebelah depan, kiri ada, belakang ada dua. Ada dua di sebelah kiri. Satu depan, satu belakang, silakan. Boleh lambaikan tangannya lagi. Ya, sebelah depan. Terima kasih, kita akan satu dalam doa. Kita berdoa untuk setiap persembahan kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami sudah diberkati lewat pujian, penyembahan, lewat kebenaran firman-Mu, lewat perjamuan yang kudus. Terima kasih Tuhan, di minggu pertama kembali kami juga siap untuk membawa setiap persembahan kami, baik itu persembahan persepuluhan kami, persembahan ucapan syukur diakonia, persembahan untuk gedung gereja, persembahan penginjilan, apapun yang kami tabur, apapun yang kami berikan di tempat ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami menabur di tanah yang subur. Kami memberi dengan kerelaan hati, dengan rasa syukur. Kami memberi karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi. Nanti saudara bisa masukkan amplop di waktu saudara keluar, di depan ada kotak persembahan. Mari. Kalau ada di antara yang baru pertama kali, di antara saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Ada yang baru pertama kali? Semua setia? Kalau semua setia, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri, sama-sama katakan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, haleluya, hanya bagimu. Amin. Namamu besar. Sekali lagi mari sama-sama angkat kedua tanganmu, angkat suaramu, katakan nyanyi pujian bagimu. Oh, haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan, lewat kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan terus berkati kami semua, khususnya hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Berkati Pastor Pengki Andu, kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Tuhan juga berikan umur panjang, berkati hidupnya Tuhan. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani ibadah yang terakhir di tempat ini Tuhan.
berkati. Jeripaya kami melayani Tuhan tidak sia-sia. Ikat kami dengan tali kasih-Mu, sehingga kami selalu sehati, seia, sekata dalam melayani Tuhan. Kami boleh bergandengan tangan melayani Tuhan. Tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Berkati hamba-hamba-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadikan kami jemaat yang berkemenangan, diberkati untuk menjadi berkat, yang selalu bersaksi menceritakan kebesaran kehebatan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati gereja kami di tempat ini, berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra, berkati keluarga besar almarhum Bapak Ciputra, berkati kota Jakarta, berkati Indonesia, para pemimpin bangsa ini mulai dari Bapak Presiden dan semua jajaran yang ada. Tuhan Yesus yang memberkati. Sebelum kami pulang, kami buka pintu hati kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari saudara, arahkanlah mata hatimu untuk menerima berkat. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Hidup dalam kemenangan lepas kemenangan. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik tetap dan selalu memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.